Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis lihat video yang penyakitnya rembes-rembes, penyakitnya oli berkurang, penyakitnya eh, berasap. Itu ternyata sumbernya banyak ya. Bahkan ya soal pelumasan bagian piston yang berfungsi mengalirkan oli ke piston itu juga sangat terpengaruh oleh kemampuan oli ya, yang penulis maksud di sini terutama kemampuan oli untuk lebih kompatibel terhadap seal ya. Jadi ternyata ya bagian-bagian ini bagian-bagian yang jarang sekali orang menyalahkan oli atau sifat olinya. Jadi ada kayak misalnya seal crankshaft, seal magnet, seal alternator itu loh ya. Yang di bagian kiri motor, di bagian kanan motor, yang ada di apa gigi belakang, gigi depan kalau di motor bebek. Itu jarang ya ada yang orang itu nyalahkan itu ke oli. Terus ada lagi ya penulis lihat ada yang ring pistonnya nganceng karena olinya itu mengering di bagian ring piston itu. Jadi olinya jadi padat terus bikin ringnya nggak bisa gerak. Terus ada juga yang di valve-nya seal valve ya. Nah ternyata juga ada yang pompanya juga. Jadi untuk memompa oli ya, ternyata oli itu dialirkan dari sebelah kiri ke kanan lewat AC opo yuk, AC crankshaft mungkin ya. Nah ketika mengalirkan itu ya, ternyata butuh yang namanya seal khusus ya. Seal ini berfungsi membuat bagian asnya itu terisolasi bisa kedap dengan aliran olinya. Jadi untuk mengalirkan oli dari dinding olinya ke bagian seberang itu perlu sealnya itu elastis, sealnya itu ngembang. Nah jadi masalah kalau yang semua seal-seal itu seal yang dari mesin, dari magneto, dari crankshaft, dari valve-nya itu masalah kalau misalnya mengeras ya atau kisut. Karena kalau sudah gitu akan terjadi kebocoran. Kalau terjadi kebocoran ya jadinya nggak bisa berfungsi dengan baik. Jadi aliran oli yang nyemprot ke piston jadi berkurang, terus apa meneh seal yang valve-nya itu jadi bikin rembes, oli juga rembes ke luar juga, ke dari crankshaft-nya, ke CVT, ke magneto gitu ya. Dan sifat oli yang ke seal ini jarang sekali diperhatikan, kurang diperhatikan, sehingga kalau misalnya ya sealnya ini rusak di kilometer 70.000, 50.000, 30.000 itu dianggap sebagai hal yang normal. Padahal umurnya itu biasanya kalau di kendaraan bisa sampai ratusan ribu gitu. Nah seperti itu. Yang mekanik pun jarang ya, kalau misalnya ada seal getas, seal kisut gitu, jarang sekali ada yang menyalahkan olinya. Seringkali yang disalahkan adalah ya umur, ini sudah waktunya, ini emang sudah tua, ini emang harus diganti. Nggak ada ya alternatif lain. Padahal ya kalau menurut penulis itu semua salahnya oli.
Jadi harusnya olinya yang dibenahi. Jadi banyak ya yang nggak tahu bahwa oli itu ada dua sifat sebenarnya. Yang satu bikin seal kisut, yang satu bikin seal mengembang. Yang netral itu bagus. Nah, orang itu seringnya cuma lihat kasus kalau seal mengembang saja. Oh, pakai oli ini, pakai anu ini bisa mengembang, pakai apa? Ester, ya. Pakai apa jenenge? Minyak goreng jadi mengembang. Padahal yang harus diperhatikan juga itu adalah ketika seal jadi kisut. Dan ini bisa terjadi pada oli yang kurang baik kualitasnya. Jadi oli yang kurang baik kualitasnya akan membuat seal itu jadi kisut. Seal jadi kisut ini sebenarnya adalah sifat alami dari olinya. Oli dengan kandungan yang murni itu akan bikin seal kisut. Harusnya jadi tugas pabrikan untuk bikin sealnya, untuk bikin olinya lebih kompatibel, lebih aman terhadap seal. Cuma ya, siapa yang melakukan itu? Siapa yang akan menjamin olinya itu aman terhadap seal? Karena kebanyakan oli yang ada di pasaran itu tidak melakukan sertifikasi, tidak melakukan uji API misalnya. Ya kelihatan sendiri lah, di bungkus olinya nggak ada bundaran logo API yang menunjukkan olinya itu belum pernah diuji oleh API, belum, atau paling nggak pernah lulus ya. Oli yang sudah diuji oleh API pasti akan ada bundaran API logonya, ada lambangnya gitu ya. Jadi ya kebanyakan oli itu resikonya besar terhadap seal. Jadi kalau misalnya terus kemudian motor atau mobil mengalami rembes di umur yang masih termasuk muda, itu ya normal, karena ya olinya emang nggak mendukung, nggak aman terhadap seal, makanya sealnya cepat rusak. Makanya jadi muncul masalah-masalah yang bahkan sampai mengurangi pelumasan ke bagian piston. Nah, kalau itu sudah terjadi ya bakal habis banyak ya. Jadi ya kita itu harusnya mulai perhatikan. Kalau misalnya merasa bahwa nggak mau pakai oli murah, mau pakai oli bagus, ya baiknya cari oli yang benar-benar sudah tersertifikasi oleh API, yang benar-benar ada, ini loh, ada bundaran API-nya. Penulis pernah ya dapat oli Jaso MA yang ada logo API-nya, kalau nggak salah oli Bardahel. Nah itu kan lumayan, oli Bardahel yang masih impor ya, yang belum buatan Nusaraya Putra Mandiri. Nah itu ya yang harusnya kita lakukan kalau misalnya merasa kalau pakai oli harus yang berkualitas. Nah kalau merasa API itu adalah tanda kualitas, ya kita harus yang cari ada logo API-nya olinya. Dan kalau mau cari, cukup banyak oli yang pakai logo API. Nggak ada yang baru, yang lama ada, tinggal cari. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.